yuk. Hai, kami dari kelompok 7 akan melakukan praktikum pembuatan sediaan malaria. Selamat menonton. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Malaria merupakan penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Di Indonesia, malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di daerah endemis seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Diagnosis malaria secara mikroskopis tetap menjadi gold standard karena mampu mengidentifikasi spesies parasit, tahap perkembangan, dan menghitung kepadatan parasit. Pemeriksaan ini dilakukan melalui dua jenis sediaan, yaitu sediaan darah tipis untuk identifikasi spesies dan sediaan darah tebal untuk mengidentifikasi keberadaan parasit dengan sensitivitas yang tinggi. Setiap permintaan pemeriksaan dimulai dari penerimaan belangko. Petugas laboratorium memverifikasi identitas pasien, kelengkapan data klinis, serta kesesuaian label sampel. Alat dan bahan yang diperlukan yakni tempat limbah kaca dan limbah jarum, blood lancet, autoclick lancet, alkohol swab, objek glass, kapas kering, tisu, dan handscoon. Sebelum pengambilan darah, siapkan terlebih dahulu alat yang dibutuhkan. Gunakan lancet steril sekali pakai, alkohol swab, tisu kering, dan objek las bersih untuk pembuatan sediaan hapusan. Pastikan laboran sudah mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Pilih jari manis atau jari tengah tangan non-dominan pasien sebagai titik pengambilan darah. Bersihkan area tusukan dengan alkohol swab 70%, lalu biarkan mengering di udara. Siapkan lancet dan lakukan penusukan dengan cepat dan mantap. Hapus tetesan darah pertama dengan tisu, kemudian gunakan tetesan darah berikutnya untuk membuat sediaan hapus darah tipis dan darah tebal. Setelah selesai, tekan area bekas tusukan dengan kapas kering hingga perdarahan berhenti. Setelah darah diperoleh, sediaan hapusan tebal segera dibuat. Beberapa tetes darah diratakan membentuk lingkaran lalu dibiarkan kering. Untuk hapusan darah tipis, setetes darah diteteskan di objek las. Lalu digunakan objek las lain untuk menggeser darah dengan sudut sekitar 30 hingga 45 derajat. Darah ditarik hingga membentuk hapusan merata dengan ujung yang runcing.
selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah labeling. Setiap objek gelas harus diberi label identitas pasien secara lengkap dan jelas. Informasi minimal mencakup nama pasien, nomor rekam medis, dan tanggal pengambilan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yakni tempat limbah kaca, pipet tetes, larutan gimsa. Larutan gimsa yang digunakan adalah larutan gimsa 15%, dibuat dengan mencampurkan 1,5 ml larutan gimsa stok ke dalam 8,5 ml buffer dengan pH 7,2. Campuran kemudian dihomogenkan secara perlahan hingga tercampur sempurna. Larutan disiapkan sesaat sebelum digunakan agar kualitas pewarnaan tetap optimal. Selanjutnya ada metanol, apusan darah tebal dan tipis yang akan diwarnai, tisu kering, rak pengecatan, dan air. Setelah sediaan hapus darah kering, fiksasi dilakukan pada apusan tipis dengan metanol dan dibiarkan sepersekian detik. Setelah itu, sediaan dibiarkan kering kembali di udara. Pewarnaan dilanjutkan dengan meneteskan larutan gimsa 15% di atas sediaan apusan darah dan pastikan seluruh bagian apusan terendam dengan larutan gimsa. Perendaman dengan gimsa dilakukan dalam waktu 10 menit. Setelah selesai, sediaan dibilas perlahan menggunakan air dan dikeringkan secara alami. Setelah serangkaian uji selesai, buang limbah kaca pada tempatnya dan lakukan fiksasi area tempat kerja menggunakan desinfektan. Setelah prosedur selesai, handscoon dilepas dengan cara yang benar untuk mencegah kontaminasi. Keduanya dibuang ke tempat sampah infeksius, lalu tangan dibersihkan kembali dengan hand sanitizer atau sabun dan air mengalir.